Garuda menjala bangku. Timnas Indonesia masuk pot 6 pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kondisi itu membuat tim Garuda terancam berada satu grup dengan para raksasa Asia sekelas Jepang, Qatar, dan juga Arab Saudi. Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang lolos ke putaran ketiga. Di putaran ketiga nanti ada 18 tim yang lolos akan dibagi menjadi 3 grup. Masing-masing grup akan berisi 6 tim. Dan drawing pembagian grup akan dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia 27 Juni mendatang. Berdasarkan akun Xfoot Rankings yang biasa mengulas perubahan ranking FIFA, Timnas Indonesia akan berada di pot 6. Dan pembagian pot ini berdasarkan ranking FIFA masing-masing negara. Di pot 1 ada tim teratas di Asia yakni Jepang, Iran dan juga Korea Selatan. Sementara pot 2 berisikan Australia, Qatar dan juga Irak. Di pot ketiga bertengger Arab Saudi, Uzbekistan dan juga Yordania. Uni Emirat Arab, Oman dan juga Bahrain berada di pot 4. Kemudian di pot 5 dihuni oleh China, Palestina dan juga Kyrgyzstan. Terakhir pot 6 berisikan Korea Utara, Indonesia dan juga Kuwait. Dengan posisi tersebut Indonesia dipastikan akan berada segrup dengan salah satu dari Jepang, Iran atau Korea Selatan. Kemudian, tim Garuda juga bisa jadi harus meladeni juara Asia Qatar yang ada di pot 2 atau Australia dan juga Irak. Arab Saudi juga berpotensi menjadi lawan Indonesia pada putaran ketiga nanti. Untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus finish sebagai juara atau runner-up grup. Jika gagal, masih ada asa untuk lanjut ke putaran keempat, dengan syarat finish di peringkat ketiga dan juga keempat. Lalu mampukah tim Garuda melakukannya? Ya, kita doakan saja. Klub Eredivisie NEC Nijmegen turut memberikan perhatian kepada pemainnya Calvin Verdong yang tampil berseragam Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laman resmi klub NEC Nijmegen mewartakan debut Calvin Verdong di Timnas Indonesia saat melawan Filipina, yakni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 11 Juni 2024. Bek berusia 27 tahun ini menyelesaikan proses naturalisasinya sebagai warga negara Indonesia pada awal pekan ini, dan oleh karena itu dapat berpartisipasi bersama negaranya melawan Filipina, tulis NEC Nijmegen. Dengan kemenangan tersebut, Indonesia finish di peringkat kedua grup babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan demikian, Indonesia telah mengamankan diri di babak penyisihan ketiga dan terakhir. Usai musim panas, Verdong dan rekan senegaranya akan memburu tiket kejuaraan dunia, tulis NEC Nijmegen. Ya, Timnas Indonesia masuk ke dalam pot 6 alias terbawah bersama Kuwait dan juga Korea Utara. Undian akan digelar pada tanggal 27 Juni 2026 dan di putaran ketiga nanti Timnas Indonesia bakal memainkan 10 pertandingan. Pertandingan tersebut bakal digelar pada tanggal 5 dan juga 10 September 2024, 10 dan juga 15 Oktober 2024, 14 dan juga 19 November 2024, 20 dan juga 25 Maret 2025, serta 5 dan juga 10 Juni 2025. Calvin Verdong belak-belakan mengakui peran penting Sintayong pada laga debutnya bersama Timnas Indonesia saat menghadapi Filipina. Calvin Verdong mengatakan bahwa Sintayong telah menambah kepercayaan dirinya sehingga dapat tampil oke di laga tersebut. Dalam laga melawan Filipina, Calvin Verdong untuk pertama kalinya bermain untuk Timnas Indonesia. Pemain NEC Nijmegen tersebut dipercaya oleh Sintayong untuk tampil sebagai starter. Namun, dia tidak bermain penuh karena harus ditarik keluar pada menit ke-67 dengan digantikan oleh Pratama Arhan. Bisa dibilang penampilan debut Verdong cukuplah oke. Pemain yang berusia 27 tahun tersebut beradaptasi cukup cepat dan juga bahkan sempat menciptakan peluang. Dan ternyata itu semua tak luput dari sosok Sintayong yang memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Dia memberi saya kepercayaan diri yang besar, kata Verdong saat ditemui usai pertandingan pada Selasa 11 Juni 2024 kemarin. Dia bertanya di mana saya ingin bermain, dan ya, dia memberi saya kepercayaan diri yang besar, ungkapnya. Lebih lanjut, Calvin Verdong sangat senang karena bisa menjalani debutnya di Timnas Indonesia dengan sangat manis. Dia mengapresiasi para supporter karena telah memberikan sambutan yang sangat hangat. Para fans memberi saya sambutan hangat di sini, di Indonesia, sehingga saya merasa nyaman dan merasa siap untuk pertandingan ini, tutur Calvin Verdong. Apakah Elkan Bagot dipanggil pelatih Timnas Indonesia Sintayong ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah Jordi Amat dan juga Justin Hubner absen? Ya, jika Elkan Bagot tampil apik di awal musim 2024-2025 bersama sang klub, plus tidak ada ganjalan lagi antara dirinya dan juga Sintayong,
Pemain yang berdarah Inggris Indonesia itu berpotensi dipanggil kembali ke timnas Indonesia. Terlebih di matchday pertama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Sintayong tak dapat menurunkan dua bek andalannya, yakni Jordi Amat dan juga Justin Hubner yang terkena akumulasi kartu. Jordi Amat melakoni sanksi 2 pertandingan akibat kartu merah yang didapatkan saat timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak. Ia pun telah melakoni sanksi 1 pertandingan saat timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menggelar rapat bersama anggota Exco PSSI dan juga pengelola Liga 1. Rapat tersebut digelar setelah timnas Indonesia memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam rapat ini Erick Thohir ingin adanya penyesuaian antara jadwal timnas Indonesia dan juga Liga. Dan semuanya bertujuan untuk menghindari adanya jadwal yang bertubrukan. Seperti yang diketahui jadwal timnas Indonesia nantinya bakal sangatlah padat. Tim asuhan Sintayong memiliki 10 laga ke putaran ketiga. Pertandingan tersebut dimulai pada bulan September 2024 hingga Juni 2025. Setelah Indonesia memastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, saya bersama Exco PSSI dan pengelola Liga Indonesia melakukan meeting untuk memastikan jadwal timnas Indonesia dan juga Liga bisa berjalan bersama hingga 2027, tulis Erick Thohir dalam Instagram pribadinya. Masalah jadwal ini sempat terjadi beberapa waktu yang lalu, tepatnya yakni saat timnas U23 Indonesia tampil di Piala Asia U23 2024. Kala itu tak sedikit klub yang menolak untuk melepas pemain karena Liga 1 masih berjalan. PSSI lalu memutuskan untuk menghentikan sementara Liga 1 sebagai solusi terbaik, dan kejadian serupa tentu tak ingin kembali terulang di masa depan. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam membocorkan bahwa tim Garuda akan kedatangan pemain baru jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu ujian di putaran ketiga akan bertambah berat. Pasalnya di fase itu 18 tim yang lolos mayoritas adalah tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Iran, Irak dan juga Australia yang merupakan langganan Piala Dunia. Meskipun begitu, Asnawi Mangkualam menegaskan tim Garuda tak pernah takut melawan tim manapun. Pasalnya semakin hari dia menyebut timnas Indonesia bakal semakin kuat. Harus optimistis, karena kami banyak pemain-pemain yang akan datang nantinya, akan saling berganti, kata Asnawi Mangkualam di Jakarta usai Indonesia mengalahkan Filipina di SUGBK Selasa 11 Juni 2024. Ya, pemain Port FC itu mengatakan segala kemungkinan dalam sepak bola memang bisa terjadi. Jadi dia pastikan timnas Indonesia masih punya mimpi tampil dalam pesta sepak bola dunia itu. Asnawi mengatakan timnas Indonesia akan bersiap kembali beberapa bulan ke depan, sebab para pemain akan lebih dahulu kembali ke klub masing-masing untuk mengarungi kompetisi. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye masuk dalam nominasi yang tampil mengesankan di matchday terakhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laman AFC, Tom Haye bersaing dengan 7 pemain lainnya. Mereka ialah gelandang Paris Saint-Germain yakni Lee Kang-in dari Korea Selatan, Hassan Matuk dari Lebanon, Eid Al-Rashidi dari Kuwait, Martin Boyle dari Australia, Ri Joguk dari Korea Utara, Nur Al-Rababdeh dari Yordania, dan juga Sanjib Bisla dari Nepal. Tom Haye terpilih masuk nominasi lantaran dinilai memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Selasa 11 Juni 2024. Pemain kelahiran Amsterdam itu mencetak gol perdananya pada laga itu. Gelandang kelahiran Belanda yang menandai debut internasionalnya pada pertandingan kualifikasi bulan Maret melawan Vietnam dengan sebuah assist mendapati dirinya memiliki banyak ruang di luar kotak penalti dan melepaskan tembakan melengkung yang tidak dapat dijangkau oleh kiper Filipina Kevin Mendoza dan memecah kebuntuan untuk pertandingan tersebut, tulis AFC. Update ranking FIFA hari ini Kamis 13 Juni 2024. Nasib kurang baik dialami oleh timnas Indonesia asuhan Sintayong. Kelar mengalahkan Filipina 2-0 di matchday pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia naik 3 peringkat dari posisi 136 ke 133 dunia. Sebanyak 3 negara yang digeser timnas Indonesia adalah Kepulauan Faroe, Rwanda dan juga Malaysia. Ya, jika ditelisik lebih jauh, timnas Indonesia sejatinya cuma naik 1 peringkat ketimbang ranking FIFA pada April 2024. Sebelum FIFA Matchday Juni 2024 dimulai, timnas Indonesia menempati peringkat 134 dunia. Namun, karena kalah dari Irak di matchday kelima grup F pada Kamis 6 Juni 2024 sore, skuad Garuda turun 2 posisi dari peringkat 134 ke 136 dunia. Namun, setelah menang atas Filipina, timnas Indonesia kembali meroket posisinya ke tangga 133 dunia.
Sayangnya beberapa jam setelah naik ke posisi 133 dunia, skuad Garuda harus rela balik ke posisi awal, yakni pada peringkat 134 dunia. Mengutip laman footballranking.com, timnas Indonesia balik ke posisi 134 dunia karena Rwanda secara luar biasa menang 1-0 di markas Lesotho di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika pada Rabu 12 Juni 2024 kemarin. Sebanyak 3 negara yang memiliki ranking FIFA terendah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena memiliki ranking FIFA terendah menjadikan mereka masuk ke dalam pot 6 dan juga harus siap menghadapi tim-tim yang jauh lebih kuat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam hal ini timnas Indonesia bukanlah yang terbawa. Negara dengan peringkat terbawah yakni ada Kuwait. Kuwait kini menempati peringkat ke-139, sementara timnas Indonesia menempati peringkat 134. Dan berikut 3 negara yang memiliki ranking FIFA terendah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pertama ada timnas Korea Utara. Timnas Korea Utara menjadi tim pertama yang masuk ke dalam pot 6, dan saat ini Korea Utara berada di peringkat 110 FIFA. Yang kedua ada timnas Indonesia. Saat ini skuad Garuda duduk di peringkat 134. Hal ini menjadikan timnas Indonesia berada di posisi 2 terbawah tim yang lolos ke putaran ketiga. Kemudian yang terakhir adalah timnas Kuwait, ya negara dengan ranking FIFA terendah yang akan bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Kuwait. Negara yang berada di Jazirah Arab itu berada di peringkat 137 atau 3 tingkat di bawah Indonesia. Sementara itu, meski akan menghadapi lawan yang kuat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih Sintayong optimistis membawa skuad Garuda memberikan kejutan. Media asal Vietnam Soha turut memberikan prediksi terkait peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Prediksi tersebut dikeluarkan setelah timnas Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Sintayong nantinya harus bersaing dengan 18 negara lainnya. Meskipun begitu, Soha menilai bahwa timnas Indonesia sanggup untuk bersaing. Hal tersebut tak terlepas dari adanya Sintayong. Soha berpendapat bahwa Sintayong telah berhasil meningkatkan performa timnas Indonesia. Di sisi lain, Soha memang mengakui bahwa timnas Indonesia bakal kesulitan ketika harus bersaing dengan tim kuat Asia lainnya. Dengan kematangan skuad pemain persiapan Piala Dunia U20 binaan pelatih Sintayong dan penambahan sederet bintang naturalisasi, membuat timnas Indonesia mengalami kemajuan besar. Perebutan tiket langsung dari babak kualifikasi ketiga dengan grup 5 besar, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Iran, dan Australia, bersama Irak dan Qatar sangatlah sulit. Namun timnas Indonesia masih memiliki banyak peluang dengan babak kualifikasi keempat atau bahkan play-off antar benua, tulis Soha. Perjuangan timnas Indonesia di babak ini lalu bakal dimulai pada bulan September mendatang. Jeda waktu yang ada bisa dimanfaatkan untuk adaptasi pemain naturalisasi baru. Bila semua berjalan lancar, Soha yakin timnas Indonesia bisa mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Faktanya, beberapa pemain naturalisasi timnas Indonesia belum sepenuhnya beradaptasi dengan gaya bermain pelatih Sintayong. Para ahli percaya bahwa seiring berjalannya waktu, timnas Indonesia akan menjadi lebih kompak dan kuat. Jika momentum kemajuan tetap terjaga, timnas Indonesia punya dasar untuk memasang target meraih tiket ke Piala Dunia 2026, tulis Soha. Masyarakat Malaysia turut memberikan ucapan selamat kepada timnas Indonesia yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga Piala Asia 2027. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu akun X @onefootball.my. Tidak hanya mengucapkan selamat untuk timnas Indonesia, mereka juga cukup menyayangkan kiprah timnas Malaysia yang tidak terlalu bagus di kualifikasi Piala Dunia 2026. Harimau Malaya finish di peringkat ketiga grup D. Harapan di kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah terkubur, tapi untuk ke Piala Asia masih terbuka jika persiapan dan pemain dilipin tepat, tulis akun tersebut. Malaysia tidak akan menghadapi tim besar seperti Jepang, Korea, Iran, karena mereka akan bersaing di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita juga tidak menghadapi Indonesia. Selamat. Tutup akun tersebut dengan gambar bendera merah putih. Momen striker legendaris timnas Indonesia Christian Gonzalez menonton tim Garuda versus Filipina dari kursi tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi sorotan. PSSI auto kena sindir karena momen tersebut. El Loco atau julukan Gonzalez menjadi salah satu striker yang paling dikenang di timnas Indonesia. Dia menjadi pemain naturalisasi pertama tim Garuda di era modern.
Sejak debut kontra Timor Leste pada tanggal 21 November 2010, bomber kelahiran Montevideo, Uruguay itu menyumbang 13 gol dari 32 penampilannya bersama tim Garuda. Dia menjadi salah satu aktor utama yang mengantarkan timnas Indonesia menembus final Piala AFF 2010. Meski sudah pensiun dari timnas Indonesia, nasionalisme Gonzalez belumlah luntur. Dia masih termotivasi untuk terus mendukung tim Garuda dalam setiap laga. Kecintaannya itu dia gambarkan seperti saat hadir menjadi supporter saat tim Garuda menjamu timnas Filipina pada matchday pamungkas putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia hadir langsung pada laga itu yang digelar di SUGBK Selasa 11 Juni 2024 malam. Jadi ingat, sekarang di tribun dan tetap mendukung @timnas.indonesia kita, tulis Gonzalez pada caption unggahan tersebut Rabu 12 Juni 2024. Sontak unggahan Eloko tersebut langsung menjadi sorotan. Salah satunya adalah dari selebritas kondang Ibnu Jamil. Dia mengunggah ulang video tersebut dan memberikan caption yang menyindir PSSI. Mohon kiranya @PSSI harus mulai menempatkan para mantan pemain timnas di kursi VIP jika ingin nonton timnas bertanding. Tulis di akun @Ibnu Jamilo. Hargai mantan timnas, kalau perlu undang mereka nonton sebagai bentuk penghormatan. Yang setuju tolong bantu colekin Pak Erick Thohir, tuturnya. Bukan hanya Ibnu Jamil, presenter olahraga Tio Nugroho juga ikut berkomentar. Setuju John, legenda timnas harusnya di VIP. Sementara itu aktor muda Andres Putra Adelia juga memberikan pendapatnya yang menggelitik. Legenda di tribun, artis FOMO gak paham bola di VIP, tegasnya. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.